Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadgets di mana gue akan bawakan news untuk minggu pertama Juli 2020 yang sangat-sangat hot ya. Jadi gue sebenarnya mau nahan buat hari Senin karena sebenarnya gue ada video kan. Cuman nggak bisa, beritanya terlalu indah untuk tidak dibacakan kan. Dimana untuk kalau kalian mau dapat news tercepat bisa langsung follow Instagram @thelazygadgets dan juga kalau mau official consignment store The Lazy Monday itu ada di The Lazy titip pakai P. Nah, gue mau pay tribute juga, bukan pay tribute sih apa ya? Kredit lah istilahnya untuk salah satu leaker yang baru juga gue temukan dan cukup oke sebenarnya untuk track recordnya dan namanya adalah Maury QHD. Jadi dia memberikan beberapa leak sebenarnya untuk di news kali ini juga. Jadi selain John Prosser, selain Max Weinberg, Everything Apple Pro, Ben Gaskin, Ice Universe, muncul satu nama yang cukup keren gitu leaknya dan cukup bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita akan langsung mulai aja dari berita yang cukup santai dulu kayak ngomongin sosial media, terus kita ngomongin Samsung, baru kita ke gaming phone, baru ke iPhone yang katanya chargernya mau dihilangin. Kita mulai dari yang pertama itu adalah WhatsApp yang baru saja update dengan beberapa fitur baru. Yang pertama adalah stiker animated yang sebenarnya udah gue bawakan kemarin dari beta dan akhirnya udah ada. Kedua adalah kalau kalian video call itu kalau 8 orang kalian bisa fokus ke satu orang, jadi bisa diklik, jadi kalian bisa nggak peduli sama yang lain tuh kayak ke blur gitu kan. Yang ketiga itu adalah WhatsApp Dark Mode akan hadir untuk di website dan juga desktop. Jadi untuk kedepannya kalian bisa lihat ada perubahan-perubahan terbaru. Oke, gue tahu kalau animated sticker itu udah ada di Telegram, di WeChat dan lain-lain, tapi ya udahlah anggap aja udah ada gitu. Oh ya, satu lagi itu adalah di QR codes. Jadi sekarang kalian bisa add orang dengan QR dan ini akan berguna untuk bisnis karena bisa ditaruh di kartu nama, jadi tinggal di scan, nggak usah pakai nomor HP dan segala macam. Kedua kita ngomongin Spotify yang baru aja ngeluarin plan terbaru namanya Premium Duo dan ini ditujukan untuk 2 orang, untuk suami istri, pacaran, gebetan, mantan-mantan, FWB-FWB-an, ONS-ONS-an, dan lain-lain. Dimana dia akan ada 2 mix yang menggabungkan kedua mix dari lagu yang kalian suka dan ini di Indonesia harganya itu di sekitar 65.000. Tetap lebih cuan kalau kalian pakai Spotify Family Plan ya. Nggak akan lebih cuan kalau pakai selain itu. Dan untuk Spotify sendiri juga akhirnya hadir dengan fitur lirik yang sinkronis. Jadi kalau kalian dengerin lagu itu liriknya itu nggak pakai jenis lagi, nggak bakal ngasih kalian fact-fact yang sebenarnya nggak akan terlalu menambah pengetahuan kalian, tapi bakal ngasih lihat kalian liriknya ikut dengan lagunya. Jadi kalian tuh bisa sambil karaokean dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan fitur ini secara duluan. Oke, lanjut kita ngomongin desain dari Note 20 yang baru aja bocor di Samsung Rusia yang sudah langsung di take down tentunya. Dan ini menampilkan warna Mystic Bronze atau warna kopernya yang benar-benar menurut gue cakep banget. Ada 2 foto di sana, cuman ya kayaknya ini kata-katanya adalah teknik marketing dari Samsung sendiri. Karena sudah dikatakan oleh Maury QHD tanggal 22, kata di akhir bulan bakal ada bocoran yang memperlihatkan desain dan dari Max Weinberg juga mengkonfirmasi katanya foto itu udah ada di sana selama 8 hari dari perilisan itu, berarti pas di tanggal 22 saat si Maury QHD ngeluarin leak itu. Jadi katanya ini cuma marketing biar naikin hype dari Note 20 sendiri, tapi baik-baik lagi kalau kita ngomongin desain ini bener-bener menurut gue cakep banget untuk masalah warnanya. Konfigurasi kameranya juga lebih bisa diterima dibandingkan S20 menurut gue. Nah, si Samsung juga baru aja mematenkan sebuah antimicrobial coating, antimikrobial di mana ini tuh sepertinya akan dihadirkan untuk case karena kita tahu handphone merupakan salah satu barang yang akan sangat sering kita gunakan dan menjadi tempat bakteri juga. Jadi agar bakteri-bakteri itu tidak menempel dan kita tahu apa yang sedang terjadi sekarang, jadi lebih baik karena vaksin juga belum ada gitu kan. Jadi lebih baik untuk mencegah dengan casing ini dan mungkin akan diperkenalkan di Note 20 launching nanti. Tapi bisa aja setelah itu. Cuman cukup oke lah, maksudnya dia mikirkan kemarin kan dia ngeluarin untuk ngebersihin yang UV itu. Nah selanjutnya lagi kita masuk ke bagian gaming phone. Yang pertama adalah ROG Phone 3 udah dikonfirmasi bakal rilis di 22 Juli. Tentu aja itu bukan Indonesia tapi secara global karena ROG membuat satu website khusus untuk countdown dan harusnya 15 hari dari sekarang. Ya, 7 tambah 15, 22, betul. 15 hari dari sekarang ROG Phone 3 akan launching dengan Snapdragon 865 Plus, 865 Plus dan juga ya kalian bisa lihat dari hands-on videonya kemarin ada desain-desainnya yang minimalis dan cukup menarik sebenarnya dibandingkan kalau seperti yang gue bilang 1, kedua, ketiga itu makin lama makin minimalis dan makin mainstream. Nah sedangkan kompetitornya Lenovo itu juga yang Juli ya, itu mengeluarkan sebuah video unboxing yang memperlihatkan sebuah kotak yang sangat besar. Yang bisa jadi adalah media kit atau press kit atau mungkin sekedar versi bundle atau mungkin versi pro, tapi kita belum tahu. Tapi di dalam kotak besar itu kalian akan melihat satu kotak
di mana mekanisme pembukaan kotak itu akan membentuk logo Legend sendiri yang huruf Y. Jadi dia akan terbuka dan dibagi menjadi 3. Cuma di dalam situ kalian nggak akan langsung ngeliat Lenovo Legion, tapi itu adalah Lenovo Z6 Pro yang emang merupakan flagship tahun lalu. Makanya desainnya berbeda dengan apa yang sudah dibocorkan sejauh ini. Tapi tentu aja Lenovo Legion menjadi salah satu smartphone yang paling menarik untuk bulan ini, bulan Juli, kalau emang rilis di Indonesia Juli juga, karena dia itu bakal punya kamera di samping dan juga bakal punya fast charging sampai yang diklaim tuh 90 watt. Nah, moving on kita ke iPhone 12 yang namanya itu udah terkonfirmasi dari website T-Mobile di Netherlands atau di Belanda. Dimana kalau kalian masuk ke websitenya tentu saja sudah dihapus ya untuk itu listingnya ya. Dan kalian masuk ke bagian aksesoris dan casing, dimana gue tuh sok ngerti bahasa itu kan. Terus gue kayak aksesoris, terus gue ngeliat ada screen protector, berarti atasnya udah pasti casing. Gue klik dan emang di sana terlihat ada nama iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, dan juga iPhone 12 Pro Max. Jadi somehow sudah terkonfirmasi dengan apa yang dibocorkan oleh Jon Prosser sendiri. Nah, selanjutnya juga kita ngomongin masalah iPhone yang kabar ya, itu bakal bisa slow-mo di 240 fps 4K, dan juga ada kemungkinan Full HD-nya itu bakal di 4K 120 fps untuk native-nya. Dan ini dikonfirmasi oleh Pineleaks dan juga Everything Apple Pro dari iOS 14 Beta 1 file system. Dan masih kabar, jadi belum pasti juga. Memang ditujukan harusnya untuk iPhone 12. Selanjutnya lagi kita ngomongin masalah charger yang makin dikonfirmasi akan hilang. Bukan charger, lebih tepatnya adaptor, karena dalamnya itu bakal dapat kabel dari Type-C to Lightning. Dimana hal ini datang dari Maury QHD yang menyatakan kalau banyak yang menanyakan informasi tentang ini, jadi dia mencari tahu dan menemukan kalau Apple memang sedang mengconsider hal ini. Jadi event ini nggak akan kayak event stand 1000 USD-nya Apple, tapi lebih ke dia bakal menceritakan soalnya dengan tidak ada yang adaptor, kalian tuh selama ini juga udah punya adaptor banyak dan kalian punya third party adaptor, dan ini bakal jadi sampah e-waste ya, e-rabis, e-waste, dan juga menyatakan kalau akan membuat harganya akan lebih turun lagi karena masih ada perdebatan internal yang menyatakan kalau akan ada opsi untuk include dan gak include. Jadi bakal include itu kayak 700 USD, kalau nggak include 650 USD, dan ini itu menjadi hal yang menjadi cukup kontroversial. Tapi buat gue pribadi, pendapat gue pribadi, gue lebih prefer untuk nggak ada adaptor, karena kalau emang dia bisa nge-cut cost demi kompetitif dan juga part-part yang lebih baik kayak OLED atau 5G, gue nggak masalah dengan tidak ada adaptor, karena gue akan pakai kayak Oki6 Sport atau mungkin pakai Joyceus charger yang ada tampilannya itu dan segala macam, karena gue hanya perlu kabel sebenarnya. Gue nggak perlu lagi yang namanya adaptor, karena adaptor bawaan dari iPhone XR gue sendiri juga udah nggak gue pakai lagi sama sekali. Terus ini juga analis dari Kominci juga menyatakan hal yang sama kayak untuk kompetitif juga dan juga cost yang lebih tinggi karena 5G itu sendiri. Jadi sebenarnya cukup menarik sih kalau sampai tidak adanya adaptor, dan gue rasa ini akan menjadi salah satu hal yang diikuti oleh brand-brand lain, karena kalian bisa lihat 3.5 hilang, diikutin dan segala macam itu diikutin, karena Apple tuh emang selalu menjadi trendsetter ya. Cuman gue nggak boleh terlalu muji Apple karena gue sekarang menjadi anak Android. iPhone buat apa? iPhone cuman buat monitoring kamera sekarang. Nah, dia juga mengeluarkan dari Macrumor juga memperlihatkan kalau si Apple mengeluarkan survei mengenai apa yang kalian lakukan dengan adaptor dari iPhone 7 Plus kalian yang sudah diganti gitu, dan somehow itu kayak semakin dekat. Apple ini pengen tahu adaptor tuh masih sepenting apa sih buat para pengguna-penggunanya. Nah, selanjutnya gue pengen ngebahas dua rumor yang mungkin sebenarnya masih sangat-sangat rancu dan kayak kalian bisa salty banget lah untuk grain of salt untuk rumor ini dan jadi bahasan lah di tongkrongan kalian. Yang pertama adalah iPhone SE 2 Plus yang kabarnya emang dari kemarin kan dikabarkan bakal Maret 2021. Dimana iPhone SE 2 Plus ini kabar-kabarnya juga tidak akan ada home button lagi atau Touch ID, di mana akan dipindahkan ke power button di kanan sehingga layarnya itu akan jauh lebih tidak berbezel tebal seperti iPhone SE 2 sekarang, dan kabarnya antara 5,5 inci dan 6,1 inci. Kalau gue pribadi lebih prefer yang 6,1 inci karena kalau kita ngomongin 5,5 itu udah ada 5,4 dari iPhone 12 dan 6,1 dari iPhone XR kan gak ada penggantinya. Jadi mungkin dia bisa menggantikan si posisi iPhone XR. Cuman layarnya masih LCD dan juga kabarnya pakai A13 dari iPhone 11 series. Jadi nggak akan pakai A14 nantinya. Terus ada kabar-kabar juga yang katanya iPhone SE 3 juga udah disiapin dan juga tetap A13, dan kabarnya yang nggak akan jauh lebih dari 12 bulan dibandingkan si iPhone SE 2 Plus. Makanya gue bilang ini rumor yang masih sangat rancu dan jadi bahan tongkrongan. Nah, satu lagi itu adalah masalah iPad yang bisa menjalankan iPad OS dan juga macOS. Dan hal ini diperlihatkan oleh seorang warga Twitter yang memperlihatkan kalau dia nge-build
macOS Big Sur itu dengan Swift UI di iPadOS dan itu jalan. Walaupun agak, ya kalian bisa lihat videonya sendiri, mungkin video akan lebih gampang untuk menjelaskan hal ini. Dan juga ada kabar-kabar kalau iPhone itu bakal bisa ngejalanin macOS dengan konsep Samsung DeX, atau konsepnya itu kayak project Lindanya Razer, di mana iPhone ini akan menjadi trackpad. Jadi bakal ditaruh di bagian trackpad dan abis itu udah bisa langsung jalan. Jadi bener-bener berita minggu ini tuh bener-bener sangat-sangat wow menurut gue. Bahkan ada kabar yang kemarin kalau nggak salah tuh tentang charger 120 watt Xiaomi dan somehow itu udah disertifikasi. Jadi berita awal Juli ini memang tidak santai semuanya. Bener-bener menarik banget, apalagi kontroversial paling tinggi tentu aja masalah charger. Karena mereka masih internal debate dan juga nanti diperkenalkannya itu bener-bener kayak wow gitu, bukan kayak oh kita bingung nih apakah kita harus perkenalkan atau mungkin tiba-tiba oh gue udah terima iPhone gue dan tiba-tiba nggak ada charger di dalamnya. Tapi itu aja yang bisa gue bahas untuk Lazy News untuk minggu pertama Juli 2020. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets, gue di Jordi Leonardo, O-nya 2 di pangkat 2 dikurang 2. Jangan lupa juga follow The Lazy Titip pakai P dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next week. Bye bye guys.